Justru saya teman-teman itu nggak perlu yang namanya sertifikat skill, karena tujuan teman-teman pergi ke Jepang itu untuk belajar skill tadi kan. Jadi teman-teman nggak perlu sertifikat skill. Tapi kalau seandainya teman-teman gagal, teman-teman itu mau nggak mau harus pulang. Artinya teman-teman gagal dalam Gino Jisusei, artinya action. Minasan konnichiwa, Pauko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa Gino Jisusei ya, atau visa magang atau visa training. Nah, di video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang visa Tokutei Gino dulu ya. Nah, karena kenapa? Banyak juga teman-teman yang pengen datang ke Jepang itu dengan menggunakan visa Gino Jisusei atau visa pemagang ini. Karena mungkin ada beberapa hal ya, beberapa alasan. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui jika seandainya teman-teman pengen pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Gino Jisusei. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya ya, untuk visa Gino Jisusei ini adalah tujuannya itu adalah untuk belajar sambil bekerja ya. Yang kita tahu namanya magang ya, sama halnya kayak kita magang di perusahaan-perusahaan ketika SMK misalnya. Kita kan itu ada magang tuh di perusahaan. Nah, bedanya sekarang kita pergi magangnya ke Jepang dan itu dibayar. Kalau kita magang ke Jepang itu dibayarnya itu minimal bayarnya UMR Jepang ya, paling rendah ya. Jadi karena kalau di Jepang itu memang standarnya minimal harus bayar UMR seperti itu. Nah, nanti tujuannya teman-teman belajar itu adalah teman-teman mungkin nanti saat di Jepang itu mungkin ngambil bidang anggaplah dalam hal ini pertanian atau peternakan. Nanti setelah teman-teman 3 tahun di Jepang, teman-teman belajar banyak tentang pertanian dan peternakan. Nanti ilmu teman-teman tentang pertanian dan peternakan itu bisa teman-teman implementasikan ke negara asal, dalam hal ini kan Indonesia. Jadi teman-teman itu nanti ketika misalnya buka lahan sendiri atau buka peternakan sendiri, teman-teman itu udah punya skill tentang pertanian dan peternakan. Jadi teman-teman itu bisa sukses dalam bidang tersebut. Nggak hanya pertanian dan peternakan, banyak bidang-bidang lain dalam Gino Jisusei. Di Gino Jisusei itu sangat banyak sekali ya bidangnya, ada lebih 50 kalau nggak salah, banyak soalnya gue juga lupa. Nggak hanya untuk mencari skill aja, teman-teman itu juga bisa mencari pengalaman. Misalnya saat teman-teman mencari pekerjaan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita melamar pekerjaan, kebanyakan kan mereka minta syarat itu minimal pengalaman 2 tahun di segala bidang. Nah, jadi kan kalau seandainya teman-teman itu udah balik di Jepang, teman-teman udah punya pengalaman kerja 3 tahun, itu kan juga bisa menjadi pendukung saat teman-teman itu pengen mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi teman-teman udah punya pengalaman, jadi akan kesempatan untuk chance untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih gampang lagi, lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, kalau untuk magang ke Jepang ini benar-benar berbeda dengan Tokutei Gino ya. Kalau Tokutei Gino kan, kalau teman-teman pergi ke Jepang dengan menggunakan Tokutei Gino, teman-teman itu kan minimal harus punya 2 syarat penting ya, yaitu sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Nah, kalau untuk pemagang atau Gino Jisusei, teman-teman itu nggak perlu yang namanya sertifikat skill, karena tujuan teman-teman pergi ke Jepang itu untuk belajar skill tadi kan. Jadi teman-teman nggak perlu sertifikat skill. Nanti teman-teman belajar skill itu di Jepang. Misalnya teman-teman belajar skill pertanian, belajar skill peternakan, belajar skill kaigo, ada juga kaigo ini juga ada, pemagang juga ada, dan macam-macam lagi ya. Nah, jadi nanti teman-teman itu tujuannya itu ke Jepang ya untuk belajar skill tadi. Dan kalau untuk bahasa sendiri berbeda dengan ini Tokutei Gino. Kalau Tokutei Gino kan minimal teman-teman itu harus punya sertifikat JFT A2 atau JLPT 4. Kalau di Gino Jisusei itu nggak diharuskan untuk teman-teman memiliki sertifikat. Tapi kalau seandainya teman-teman memiliki sertifikat itu akan lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau di Gino Jisusei ini seenggaknya teman-teman itu paham minimal basic bahasa Jepang ya. Tapi walaupun bagaimanapun juga untuk bahasa ini sangat penting sekali ya, karena teman-teman bekerja di negara lain dengan bahasa yang sangat-sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi seenggaknya teman-teman itu harus bisa berkomunikasi ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu mudah dalam menjalani kehidupan di negara orang lain, dan supaya nggak kena marah ya sama orang Jepang karena keterbatasan dan kesulitan bahasa. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video yang orang-orang asing, kebanyakan itu orang Vietnam, orang China, itu kan kebanyakan mereka juga sering tuh kena marah sama orang Jepang karena nggak mengerti bahasa. Misalnya itu akan sulit untuk diri sendiri. どっちだ? 俺がいけないんかお前がいけないんか俺が悪いんかお前が悪いんかどっちだ? Nah, selain itu juga untuk pergi magang ke Jepang ini, teman-teman itu ada 2 cara, yaitu melalui jalur pemerintah, yaitu EM Japan, atau melalui LPK. Nah, jadi kalau untuk pemagang ini teman-teman nggak bisa pergi mandiri ya, sama seperti Tokutei Gino. Kalau Tokutei Gino teman-teman itu bisa pergi mandiri, tapi kalau pemagang teman-teman harus melalui lembaga seperti itu. Dan juga kalau untuk melalui lembaga ini, baik melalui pemerintah atau melalui swasta, teman-teman itu wajib melalui yang namanya pelatihan pendidikan bahasa dan pelatihan fisik.
Karena kan untuk pergi Jepang itu minimal teman-teman harus belajar bahasa dulu kan sedikit banyaknya sambil menunggu pekerjaan, dan juga harus wajib melakukan pelatihan fisik, karena kan nanti saat teman-teman pergi ke Jepang, yang seperti yang teman-teman tahu, ke Jepang itu kan pekerjaannya sangat berat sekali, bukan berat ya tapi sangat berat sekali. Jadi pelatihan fisik itu sangat penting sekali, apalagi kalau seandainya teman-teman itu bekerja di yang bidang-bidang yang berat seperti pertanian tadi, itu kan berat itu. Terus konstruksi, pokoknya pekerjaan rata-rata sih pekerjaan Jepang itu berat-berat semua. Nanti setelah teman-teman itu selesai pelatihan fisik, pelatihan bahasa, udah dapat job, tinggal berangkat kan, udah nunggu COE, udah punya tiket, udah nyampe Jepang. Ada beberapa hal tantangan lagi yang harus teman-teman hadapi saat teman-teman nyampe di Jepang. Kalau untuk pemagang itu akan ada yang namanya ujian ya, ujian tahun pertama dan ujian tahun ketiga. Kalau kita biasanya menyebut ujian Nikkyu sama ujian Sankyu ya. Nah, apa sih fungsi ujian-ujian ini? Karena kan juga ada tuh teman-teman yang nanya, lah kan kita udah nyampe di Jepang bang, masa masih ada ujian lagi gitu? Bukannya cuma fokus bekerja aja ya? Kalau untuk pemagang, itu jawabannya adalah tidak, teman-teman harus ujian terlebih dahulu. Apa sih fungsi ujian ini? Ujian ini berfungsi untuk menguji teman-teman, apakah teman-teman itu menguasai bidang pekerjaan yang teman-teman lakukan selama ini. Karena kan tadi seperti yang gue bilang, tujuannya itu kan belajar atau pelatihan. Apa sih bukti kalau teman-teman itu paham tentang apa yang teman-teman pelajari seperti itu? Nah, ujian yang pertama itu ada di ujian tahun pertama. Misalnya teman-teman bekerja di bidang seperti gue ada yang cleaning gitu. Jadi yang kita ujiankan itu pengetahuan seputar cleaning, baik itu ujian tulisan maupun ujian praktek. Jadi ada dua ya, ujian tulis sama ujian praktek. Jadi kita nanti akan mempraktekkan dengan alat-alat cleaning. Kalau seandainya teman-teman di bidang pertanian, teman-teman mempraktekannya dengan alat-alat pertanian seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman di tahun pertama itu, ketika teman-teman lulus, teman-teman itu bisa melanjutkan ke tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi kalau seandainya teman-teman gagal, teman-teman itu mau nggak mau harus pulang. Artinya teman-teman gagal dalam Ginno Jisuzei, artinya teman-teman nggak menguasai apa yang teman-teman pelajari. Nah, tapi teman-teman itu nggak perlu khawatir, karena biasanya kalau di tahun pertama itu rata-rata mereka pasti lulus, teman-teman pasti lulus. Banyak juga kok teman-teman yang rata-rata sih mereka lulus, tapi yang nggak lulus juga ada. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak lulus, apa sih yang terjadi? Kalau seandainya teman-teman nggak lulus, artinya teman-teman harus pulang. Tapi teman-teman juga nggak perlu takut sih, karena ketika teman-teman gagal di ujian tahun pertama, teman-teman itu masih bisa ngulang ya. Biasanya kalau ngulang itu pasti lulus biasanya. Tapi ada juga yang ngulang itu sampai 3 kali, ada juga. Jadi kalau memang misalnya udah nggak meyakinkan atau memang udah rasanya nggak bisa, ya mau nggak mau teman-teman akan dipulangkan seperti itu. Nah, setelah teman-teman lulus ujian tahun pertama, selanjutnya teman-teman nanti akan ujian di tahun ketiga. Artinya kan teman-teman itu boleh lanjut tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi ujian tahun ketiga ini sebenarnya banyak juga sih yang nggak peduli mau lulus atau enggak gitu. Biasanya mereka kalau lulus ya bagus, kalau enggak ya udah. Misalnya gue mau pulang aja seperti itu kan. Nah, biasanya kalau untuk ujian tahun ketiga ini sangat lebih sulit lagi. Kebanyakan ya kalau gue itu dari ini, teman-teman gue yang di bidang cleaning itu rata-rata kenalan gue itu kebanyakan mereka nggak lulus di tahun ketiga. Dan juga beberapa teman-teman gue yang di konstruksi dan di pengelasan itu juga ada beberapa yang nggak lulus ya di bidang ujian tahun ketiga. Karena ujian tahun ketiga itu selain teorinya yang sulit, prakteknya juga sulit. Jadi memang banyak sih yang nggak lulus, tapi yang lulus juga ada gitu. Cuma perbandingannya kalau dibanding ujian tahun pertama sama tahun ketiga, yang nggak lulus di tahun ketiga itu lebih banyak ketimbang tahun pertama, seperti itu. Sama halnya dengan ujian tahun pertama tadi, kalau seandainya teman-teman gagal di ujian tahun ketiga, teman-teman itu masih bisa ngulang ya untuk supaya lulus seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman itu akan mendapatkan sertifikat tahun ketiga, yang artinya teman-teman itu udah menyelesaikan tahun ketiga. Dan biasanya sertifikat tahun ketiga ini pengaruhnya sangat besar lagi ya, baik itu di Jepang maupun di Indonesia. Nah, jadi setelah teman-teman lulus, ada 2 pilihan. Teman-teman itu bisa lanjut ke tahun 4 atau tahun kelima, atau teman-teman itu bisa pindah ke Tokute Ginno dengan syarat teman-teman bekerja di bidang yang sama ya. Misalnya teman-teman kan lulus di ujian pertanian tahun ketiga, artinya ketika teman-teman pindah ke Tokute Ginno, artinya teman-teman itu cuma bisa pindah ke bidang yang sama seperti itu. Dan juga kalau seandainya teman-teman itu lulus di Ginno Jisuzei, teman-teman kalau seandainya pengen pindah ke Tokute Ginno itu nggak akan sulit. Teman-teman itu nggak perlu lagi syarat JFTA 2 atau ujian JLPTN 4, karena ketika teman-teman 3 tahun selama magang, teman-teman itu diakui kemampuan bahasanya itu setara level 4 seperti itu ya. Dan juga teman-teman nggak perlu lagi ujian skill
Karena teman-teman kan udah berlatih selama 3 tahun. Misalnya teman-teman udah berlatih di bidang pertanian selama 3 tahun. Jadi ketika teman-teman pengen lanjut ke Tokyo Tegino di bidang pertanian, teman-teman tinggal nyambung aja, seperti ganti visa aja, seperti itu. Nah, kecuali kalau seandainya teman-teman itu pengen bekerja di bidang yang lain, artinya teman-teman itu harus mengikuti ujian skill yang lain. Tapi teman-teman itu tetap nggak perlu harus punya JFTA 2 atau N4. Tapi kalau seandainya teman-teman punya, sebaiknya itu akan lebih bagus lagi. Karena menurut gue, ketika teman-teman itu sudah 3 tahun di Jepang tapi levelnya masih N4, rasanya itu gimana ya, sayang sekali gitu. Padahal 3 tahun di Jepang, jadi masih ada banyak kesempatan belajar. Harusnya teman-teman minimal harus bisa ngejar N3 lah minimal, seperti itu ya. Nah, terus juga kalau seandainya teman-teman itu udah lulus Gino Jitsu, teman-teman itu akan mendapatkan yang namanya sertifikat kelulusan ya, sertifikat penyelesaian magang. Dan itu sertifikat itu juga bisa jadi teman-teman jadikan dasar untuk dokumen pendukung, baik itu di Indonesia dan maupun di Jepang. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman ketahui ya, kalau seandainya teman-teman datang ke Jepang dengan menggunakan visa magang, saran gue itu teman-teman sebaiknya melakukan proses magang dengan baik dan sampai selesai ya. Karena menurut aturan pemerintah ya di Jepang ya, untuk pemagang ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Jadi kalau seandainya teman-teman itu udah selesai magang terus atau berhenti magang di tengah jalan terus pengen balik lagi ke Jepang dengan magang, itu nggak bisa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen balik dengan visa yang lain, misalnya dengan Ryugakusei atau Tokyo Tegino, itu bisa. Tapi sayang aja sih udah nyampe ke Jepang dengan visa magang gitu kan, terus berhenti di tengah jalan, dan itu track record teman-teman bisa jadi kurang bagus seperti itu ya. Dan bisa jadi banyak pertimbangan ya bagi perusahaan penerima maupun imigrasi. Karena mungkin ada beberapa faktor gitu kan. Bisa jadi teman-teman nggak diterima karena mungkin dulu di tengah jalan berhenti, karena banyaklah hal-hal yang bisa membuat nama teman-teman jadi kurang bagus seperti itu. Nah, jadi lebih kurang kalau untuk visa pemagang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen magang ke Jepang dengan menggunakan visa Gino Jitsu, yang pengen datang ke Jepang dengan menggunakan visa Jitsu, itu lebih kurang gambarnya seperti itu. Nah, jadi apapun pilihan teman-teman untuk pergi ke Jepang, baik itu menggunakan visa Ryugakusei, pemagang, atau Tokyo Tegino, apapun pilihan teman-teman, semoga saja jalannya dimudahkan ya, dan bisa teman-teman itu bisa cepat nyampe di Jepang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan saat ini ya. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan tentang pemagang, tentang Tokyo Tegino, atau tentang yang lainnya seputar Jepang, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.